Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi. Selamat pagi. Oke, kita ketemu lagi di pagi yang tak mendung ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehat ketemu berjumpa dengan tema pembelajaran kita tentang P5, jadi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita akan mendasari bahwasanya apa itu kewirausahaan. Namun terlebih dahulu saya akan mencoba untuk memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk kelas Mas Bib bisa dipimpin berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita selanjutnya untuk ini isinya. Aman ada? Terus Dian, Mayana, Arum, Iqbal, terus Robi, Miska, Astri, Sofatul Fatihah, Ida, Dana. Itu yang kecil ini ada Irfan, mungkin ya Irfan. Nah, pada pembelajaran kita tentang proyek, kita mengambil tema kewirausahaan. Ini kewirausahaan. Topik kita adalah mengenai pengembangan atau pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreatif. Karena setiap orang yang bisa menghasilkan uang atas tangannya sendiri atau sendiri tangannya kreatif. Nah, profilnya adalah mengolah sampah. Kita akan nanti bertemu dengan sampah, mengetahui jenis-jenis sampah, macam-macamnya sampah, pembagian sampah, dan cara mengolah sampah bisa menghasilkan uang. Kira-kira ada yang tertarik nggak? Sampah bisa jadi uang, bisa jadi mata pencarian, bisa jadi penghasilan. Kan sampah barang nggak berguna, tapi bisa menjadikan pundi-pundi uang ketika itu dikreasikan dengan baik. Maka di sini di subjudulnya menciptakan produk daur ulang dari sampah. Nah, pertanyaannya, Fatihah dulu. Kira-kira sampah itu apa, Pak? Sampah itu apa itu? Sampah. Jadi kayak kamu habis makan coba, harusnya makan buah, bukan sampah. Sampah itu mana? Terus ada lagi. Sampah itu adalah limbah. Terus ada lagi sampah itu apa? Sesuatu yang tidak dipakai. Terus yang dari laki-laki sampah itu apa? Sampah itu kalau sampah tadi itu sisa makanan, limbah, barang yang tidak dipakai. Barang tak berguna. Ya. Di sini kan sampah ada beberapa macam, ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, kita mencari tahu apa itu kewirausahaan
Dan bagaimana pembelajaran kita di pagi hari ini mengarahkan kepada kita sebagai seorang yang kreatif bisa mendaur ulang barang yang berguna, kalau pendapatnya tadi mendaur ulang limbah tadi bisa, karena macam-macam dari hal yang atau dari sampah bisa diciptakan barang-barang yang bisa terpakai. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis jenis-jenis sampah yang dapat diolah menjadi barang terpakai. Kan yang namanya sampah tadi namanya limbah, barang yang tidak berguna, barang yang tidak terpakai. Berarti kan otomatis dibuang. Nah, caranya atau bagaimana caranya kita bisa mengolah barang yang nggak berguna tadi, yang nggak terpakai tadi, bisa menjadi barang yang terpakai. Ya katakanlah bikin vas bunga, bikin figura dari olahan sampah, mungkin dari kayu sisa atau dari daun kering. Terus tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah mengevaluasi proses pengolahan sampah menjadi barang terpakai. Aspeknya adalah keberlanjutan, efisien dan potensi ekonomi. Jadi dari hasilmu pengolahan sampah yang organik dikelola menjadi seperti apa, yang anorganik dikelola seperti apa. Dan nanti ada aspek keberlanjutannya, apakah jadi peluang usaha, apakah jadi kemanfaatan buat sesama, nanti potensi ekonomi. Nah, terus memiliki jiwa kreatif inovatif itu dalam menciptakan produk dari sampah. Jadi kita nanti targetnya adalah menciptakan hasil produk dari sampah. Nah, kira-kira kesepakatannya bikin apa? Bikin dari sampah plastik atau sampah anorganik. Nah, pertanyaannya sekarang, kan ada sampah organik, ada sampah anorganik. Ini adalah sikap sebagai wujud menunjukkan sikap peduli lingkungan. Jadi kalian harus bisa memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik, dan bermanfaatnya dalam mengatasi masalah-masalah sampah. Jadi sampah itu menjadi masalah di berbagai kota, terutamanya adalah sampah plastik, dinamakan sampah anorganik. Nah, kenapa dinamakan anorganik, Mas Amal? Anorganik, Pak. Ya, karena didaur ulang. Nah, permasalahannya kenapa sampah anorganik menjadi problem di beberapa kota? Anorganik, tidak. Karena susah untuk diolah, karena susah untuk mengurai. Ketika di dalam tanah, dia tidak bisa lebur seperti daun, seperti kulit buah atau seperti yang lainnya, ranting itu nggak bisa. Ketika plastik dia nggak bisa terurai dengan sendirinya dengan tanah. Maka menjadi permasalahan terbesar di beberapa kota ketika sampah plastik persentasenya lebih banyak ketimbang sampah yang organiknya. Nah, makanya di beberapa tempat juga menciptakan terobosan-terobosan yang dihasilkan dari sampah. Itu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang akan memberikan kita spirit, kita mau kemana, kita mempelajari apa, dan bagaimana kita menciptakan sesuatu. Nah, pertanyaan yang pertama untuk saudari Arum, apa yang kamu ketahui tentang pengolahan sampah menjadi barang bermanfaat? Pengolahan sampah dari barang berguna. Apa yang kamu ketahui tentang pengolahan sampah menjadi barang bermanfaat? Penciptaan suatu produk yang berguna. Jadi wong sing apik adalah orang yang baik, adalah orang yang menimbulkan kemanfaatan atas dirinya, atas orang lain, dan atas masyarakat. Jadi apa yang kamu ketahui tentang pengolahan sampah menjadi barang bermanfaat adalah menciptakan asli. Bagaimana sikapmu dengan masalah sampah yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu? Sikapmu dengan masalah sampah yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu.
Kamu bagaimana? Diamkah atau ingin menciptakan sesuatu kan dari hasil observasi ini? Menciptakan sesuatu dari sampah yang saya temukan di lingkungan saya. Kamu dengan masalah sampah adalah menciptakan sebuah produk dari daur ulang sampah. Terus apa saja produk wirausaha yang bisa dihasilkan dari sampah? Kira-kira apa saja? Produk tas, terus apa? Vas bunga, Tabungan. celengan atau tabungan, Kopi. Nah, jadi sudah mulai terpantik di sini kalian ingin menciptakan sesuatu dari sampah. Karena keresahan sampah adalah masalah yang paling mendasar dan harus bisa diatasi dengan secepatnya. Nah, caranya adalah dengan kalian menciptakan diri kreatif, menciptakan sebuah produk. Nah, kita mulai di pembahasan apa itu kewirausahaan. Silakan disimak dengan seksama. Materi kita ini memang bisa tahu tentang gambarannya tentang pengertian kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah proses kamu menciptakan sesuatu, yang bisa mengoreksi dirimu menjadi seorang pengusaha atau seorang bisnis dari barang-barang yang terpakai. Karena banyak contoh di Indonesia itu banyak yang bisa mengolah sampah menjadi hal-hal yang berbeda. Ada sampah plastik itu diolah menjadi meja, itu ada dari hasil plastik. Nah, untuk minggu depan berarti kita masuk ke diskusi, hasil diskusi. Nanti kita ngobrol saja. Jadi kita nanti ini buat kelompok. Untuk penanggung jawab kelompok 1 nanti Aisyah, terus kelompok 2 Asri untuk koordinatornya, terus ada Amar nanti Faza Abdillah. Nah di sini nanti dibagi. Nah kita mulai untuk minggu depan berarti kegiatan diskusi mengolah atau pengamatan observasi jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita. Jadi membedakan mana yang organik, mana yang anorganik, dan cara atau mengungkapkan sebuah ide-ide yang bisa dikembangkan pada hasil kewirausahaan kalian.
Oke, satu sekolah. Terus apa saja macam-macam sampah yang kalian dapatkan? Ya, yang mana yang merupakan sampah organik? Organik. Organik, daun, kertas, ya. Terus yang mana yang sampah anorganik? Plastik, botol. Ya. Kenapa kalian bisa membedakan? Bisa menyebutkan ini sampah organik bu, ini sampah anorganik? Karena organik bisa diolah Semuanya aslinya bisa diolah kembali mas, organik sama anorganik. Ada jawaban lain? Baru sampah organik. Apa itu sampah organik? Bisa terurai, Kalau bisa terurai. Kalau sampah anorganik, daur ulang, pembukaan. membutuhkan proses. Sama. Kemudian, kalau anak-anak sudah observasi terkait sampah organik dan anorganik, kira-kira pertanyaannya, bisa nggak dua-duanya itu dijadikan barang yang bisa dijual? Bisa. Contoh yang dari organik apa? Pupuk. Yang dari anorganik tas, selain tas, tempat pensil, celengan atau tabungan. Ada lagi? Banyak ya sebenarnya, tapi melalui prosesnya masing-masing. Kalau yang organik itu kan membutuhkan proses untuk bukan terus apa di ini akhir menjadi pupuk, dan itu membutuhkan proses yang lama juga sebentar. Yang proses daur ulang juga begitu, namun pengolahan sampah yang anorganik itu lebih ini nilai jualnya sama-sama tinggi juga ya Pak, nilai jualnya ya Pak. Kira-kira dengan kamu melihat sampah bungkus beng-beng ini, kamu ingin menciptakan apa? bisa juga Baju untuk fashion, hiasan baju untuk fashion. Terus apa lagi kira-kira? Mungkin ada yang lain yang bisa? Selain tas, selain hiasan baju, juga dompet atau kok bisa? Dompet mereknya brand kan unik. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kewirausahaan kita tentang sampah adalah proses kita menciptakan sesuatu yang awalnya tidak menarik menjadi menarik dan mempunyai daya jual. Kan memang dari sampah kan menjadi permasalahan kita, permasalahan masyarakat kita. Nah, banyak keresahan tentang sampah. Kenapa timbul keresahan? Kenapa timbul keresahan tentang sampah? Karena tidak diolah secara Iya, karena orang belum tahu cara mengolah dan menghasilkan daya jual suatu barang yang berguna. Contohnya kamu beli sabun cuci. Sabun cuci paling diambil isinya kok, bungkusnya dibuang. Belum bisa memanfaatkan tentang potensi yang ada di barang yang kamu pikir tidak berguna. Ya, padahal dengan kita berpikir tentang wirausaha, hal-hal yang sebetulnya atau hal yang awalnya tidak ada fungsi atau tidak ada gunanya bisa menjadi suatu kreasi hasil kita untuk sesuatu atau bisa menjadi hal yang mempunyai daya jual. Satu, dengan kamu menciptakan kewirausahaan, kamu menciptakan peluang bisnis untukmu sendiri. Apakah lingkungan sekitarmu juga merasakan peluang bisnis yang kamu ciptakan? Merasakan? Nah, artinya dari hal sepele ketika bisa diimajinasikan atau bisa dikreasikan dengan sempurna menjadi produk yang mempunyai kualitas dari awalnya sampah, ketika kamu juga mempunyai bentuk kewirausahaan, otomatis kamu memberikan kemanfaatan untuk lingkungan sekitarmu, untuk temanmu, atau untuk masyarakat yang lainnya yang membutuhkan peluang usaha. Karena di era-era sekarang sangat sulit untuk mencari sebuah pekerjaan. Makanya kita dituntut untuk menciptakan sesuatu yang menurut orang nggak pernah dipikirkan bisa menghasilkan cuan. Akhirnya dengan kamu melakukan terobosan untuk berwirausahaan dengan hasil imaji atau hasil kreatif, kamu bisa berusaha. Ada pertanyaan? Ada? Cukup?
Bisa dipahami yang sampah organik, sampah anorganik, dan peluang menciptakan bisnis dari hasil sampah. Jadi untuk pertemuan kita mendatang, kalau nanti di akhir pembelajaran membuat proposal kegiatan atau proposal produk. Jadi kamu contohnya dari sampah organik, ya dari sampah organik yang menciptakan apa? Oh, menciptakan pupuk. Jadi nanti kamu mereknya apa, atau dari bahannya apa, prosesnya seperti apa. Jadi nanti kamu cari referensinya dan menciptakan produk. Nah, untuk sampah organik kan karena sampahnya bisa terurai ke dunia, bisa terurai. Nah, berarti kan permasalahan yang perlu kita ciptakan adalah bagaimana mengatasi masalah sampah anorganik. Karena di beberapa tempat di Indonesia permasalahannya sampah. Permasalahannya sama, bukan tentang sampah organik, tapi sampah anorganik. Karena apa? Karena tidak bisa diurai, harus butuh proses pendaur ulangan. Makanya kita mencoba bagaimana berwirausaha dengan sesuatu yang tidak berguna bisa menjadi barang terpakai. Oke, berarti untuk minggu depan, untuk proses selanjutnya adalah membentuk kreasi dari bahan-bahan atau dari sampah anorganik. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Kita bahas kelanjutan dari proyek kita kemarin. Jadi melatih sebuah kewirausahaan kita untuk menciptakan sebuah produk. Nah, ini ada contoh usaha daur ulang sampah. Silakan nanti dilihat.
menjadi titik apa namanya, aku menjadi bukti ke orang tua mereka ini adalah bisa ya untuk percaya. Dari satu pasien yang diberikan keluarga di bulan Maret dan bisa sehingga 8 juta rupiah yang digunakan salah satu kali jika ada balik dari KPI ini atau juga berdasarkan dari sekitar yang lain. Jadi ketika saya dengar produk karya yang tidak ada sampah itu bisa menjadi mereka. Jadi, apakah ada tetap mampu dan bergaul dengan orang seperti ini? Terus di kolom komentar ya. Kira-kira apa yang menginspirasi dari video ini? Ya, Bapak Guru lihat tadi dari hasil sampah satu meja harganya 8 juta. Kan uang kalau sampah plastik dilebur, didaur ulang jadi satu, akhirnya menjadi sebuah meja kan, dari barang tak berguna satu meja harganya 8 juta. Ngeri. Ya. Nah, jadi ketika kita bisa menciptakan kreativitas bukan dilihat dari nilai barangnya, tapi nilai kreativitasnya dari itu sampah tembusnya kemana dari ini? Tembus pasar-pasarnya Spanyol, kayak gitu. Harga di Indonesia tembus ke sana. Terusnya udah berkali lipat. Ya, mungkin di Indonesia sekitar 5 juta atau mungkin di luar Indonesia mungkin lebih dari 12 juta. Nah, sekarang ini Pak Kot akan berikan contoh sampel proyek yang akan kita kembangkan. Kemarin kita sudah sepakati bikin tas dari bahan sampah anorganik. Di sini ada bungkus nabati. Nanti diolah seperti ini bisa sama, atau kalian punya konsep lain, mungkin tasnya di seperti apakah monggo silahkan. Dan penting nanti kita tujuannya sama, yaitu menciptakan produk dari barang yang agak berguna diolah menjadi barang yang terpakai. Nah, di sini ada contoh yang kedua, ini adalah contoh limbah papan. Ya, kalau kayu termasuk organik atau anorganik? Organik. Kayu organik. Jadi tidak cuma limbah anorganik yang bisa diciptakan, limbah organik pun juga bisa diciptakan dari sampah-sampah yang berguna. Nah, di sini adalah paling bekas tas pramuka kayak di. Nah, oke, langsung kita masuk ke inti. Jadi silakan, kemarin kita sudah sepakat bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Nah, kita bikin proyeknya. Ya, di sini sesuai dengan yang sudah kalian pelajari. Jadi temanya sama semua, tas semua. Nah, itu taruh, ini ada kopi, terus kayak ada deterjen ya. Silakan diolah sendiri. Ada bentuk sampelnya bisa diamati. Berapa? Juta. Telur berapa? Telur sambung kurang gede.
Wih. Di cepat di desa Oh, saya sudah pernah. 저래서 왜 걸려? 자, 갈게요. 예, 이셨구나. 그래서 digiloran dengan si Ramos sudah kerja. Saya bilang kena kopi ini apa tu? Penyaji. Ini naik ni kita tak cocok. Ada dua mungkin ini loh penyaji tu. Aku tahu dia tu dari sini. Yes. Dan ini kan sudah ada
produk jadi mungkin dan juga jadi secara itu berapa persen Pak? 80. Kelompok 1 berapa persen ini? 85. 85, jadi masih kurang. Nah, yang sudah 100% jadi adalah kelompok 3. Nah, berarti untuk tugas akhir adalah mempresentasikan hasil produknya apa, terus kendala pembuatannya apa, dan arahnya atau kelanjutan dari hasil produknya itu proyeknya ini mau dibawa ke arah mana. Oke, nanti silakan dipresentasikan tiga. Nah, silakan dipresentasikan hasil produknya. Jadi nanti saya arahkan ke bimbing. Oke, silakan untuk maju dulu. Yang lain bisa diperhatikan nanti ada giliran selanjutnya untuk kelompok lain berpresentasi semuanya. Nah, jadi barang kompak. Nanti akan kemana? Nah, kita dengarkan presentasi dari produk yang telah dibuat. Oke, jadi silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil yang telah kami buat dari limbah plastik kopi. Limbah plastik kopi ini kami buat menjadi sebuah tas yang dapat terpakai untuk apa saja. Kendala yang kamu terima ketika membuat produk itu apa? Kita menggunakan pemikiran ide dari dan kendala lain pencarian plastik yang sama. sampah yang sama. Karena saat ini bentuk variasi yang lain mungkin bisa di mix ya. Tapi ini kan mereka ingin menciptakan suatu sampel yang sama. Nah, sekarang untuk kelanjutan dari produkmu itu, menurut tema kewirausahaan kita, ada tidak pemikiran untuk melakukan gebrakan lain dari hasil sampah? Kami bisa menjual ini dengan harga yang mungkin tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, untuk yang bisa menguntungkan kita semua. Terus perasaanmu dengan hasil ciptaanmu, hasil proyekmu, kira-kira apa yang kamu rasakan dari produk itu? Puas. Terus ada gambaran kewirausahaan, masuk ke dunia kewirausahaan? Mungkin nanti masa yang akan datang. Ya, oke, terima kasih. Silakan dulu. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tahap selanjutnya, ya kita masuk ke tahap refleksi. Ya, jadi refleksi adalah gambaran kita, muhasabah kita tentang apa yang telah kita lalui. Refleksi kita yang pertama adalah apa yang telah berhasil. Tadi ada yang sudah berhasil menciptakan proyek dari hasil sampahmu 100% ada yang 90% ada yang 80% ada. Nah, saya jadi juga mendengar bahwasanya apa kendala yang dihadapi. Nah, karena sifatnya kelompok, jadi pemusatan ide yang sama atau penggabungan dari bermacam-macam ide itu agak sulit. Kadang-kadang ada bentrok juga. Nah, itu adalah caranya atau bagaimana caranya kita pintar-pintar kerja kelompok dengan pemikiran yang berbeda menciptakan produk yang sama. Ya, tetapi alhamdulillah tadi sudah ada teman kalian dari yang lainnya juga sudah ada yang produk jadi. Nah, jadi untuk yang belum jadi bisa diselesaikan jadi
bisa disempurnakan. Ya, terus pertanyaan apa yang dipelajari dari proyek ini? Nah, perwakilannya berarti ada. Dan yang kamu pelajari dari proyek pengolahan sampah itu apa? Ada ya. Dari pengolahan sampah. Menciptakan produk baru, bisa menciptakan terobosan pemanfaatan. Nah, sekarang ke tindak lanjut. Ada enggak yang berpikir kemana arah proyekmu akan kamu bawa? Jadi kamu mempunyai jiwa kewirausahaan dalam mengolah sampah. Nah, kemana kira-kira hasil proyekmu itu akan kamu bawa? Mana? Dipasarkan. Ya, bisa melalui media online, ada Shopee, ada yang lainnya, atau media sosial yang lain kayak Facebook kan ada itu jual beli banyak, mobil ada, tanah ada. Jadi kadang-kadang ketika orang itu punya jiwa seni atau jiwa kreasi yang menurut orang lain itu biasa-biasa saja, bisa saja dia membuat itu istimewa. Nah, makanya ketika menciptakan sebuah produk, jangan berpikir nanti dijualnya kemana, nanti seperti apa. Yang penting optimis, nanti orang akan melihat kreativitas, bukan dari barang jadi. Nah, terus tidak lanjutnya adalah apakah kamu ingin mengembangkan produk lain dari sampah? Nah, jadi ketika kalian ingin, berarti kalian menciptakan sebuah kreativitas mengatasi permasalahan sampah dengan menciptakan produk-produk yang bisa terpakai. Artinya yang awalnya bisa digunakan, terus nggak digunakan, bisa dikembangkan lagi atau didaur ulang lagi untuk bisa dimanfaatkan kembali dengan bentuk yang berbeda. Ya. Nah, begitu pelajaran yang bisa saya sampaikan tentang kewirausahaan. Jadi dengan judul mengembangkan jiwa kewirausahaan kalian melalui atau dengan mengolah sampah. Jadi dari barang-barang yang berguna diolah menjadi barang terpakai. Nah, jadi barang-barang yang sudah beli dengan uang terus dikembangkan lagi, nah kita memanfaatkan barang yang tidak terpikirkan untuk bisa jadi uang. Kan nggak terpikirkan kalau bungkus sisa kopi bisa jadi tas dijual menghasilkan uang. Ini baru project sampelnya toh. Mungkin nanti dari kelompok itu bisa dikembangkan untuk tas-tas yang lain dengan motif-motif yang berbeda. Nah, karena dari hasil penilaian kalian ini seperti apa? Jadi kelompok satu, kamu lihat bentuk atau lihat project dari kelompok tiga apa kira-kira pendapat dengan motif kopi atau lainnya, pendapat produknya unik. Dari kelompok dua kira-kira melihat hasil project dari kelompok tiga unik, ini keren ya. Mungkin kalian nanti bisa terinspirasi untuk melakukan terobosan-terobosan baru, ya toh. Nah, untuk langkah terakhir berarti untuk apresiasi dari kelompok tiga, bisa ya kita berikan applause dulu lah, kita berikan applause untuk kelompok tiga. Untuk berikutnya nanti bisa diambil di ruang saya siapkan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.